Udah, stop belajar keras. Serius, kamu nggak salah dengar kok. Coba deh, lupain semua nasihat lama yang bilang kita harus kerja sampai malam, memaksain diri. Karena jujur aja, ada cara yang jauh lebih cerdas. Sekarang, waktunya kita mulai belajar cerdas. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasia gimana caranya bener-bener ngehack otak kita. Kita ubah dari yang tadinya gampang capek dan keganggu, jadi mesin fokus yang super tajam. Coba deh lihat angka ini. 90%. Kelihatannya cuma angka biasa kan? Tapi ini bukan sekedar statistik. Ini adalah cerminan dari masalah tersembunyi yang kemungkinan besar ngaruh banget ke kamu setiap hari. Dan yang paling parah, kamu mungkin nggak sadar. Iya, beneran. 9 dari 10 orang itu gagal jadi produktif bukan karena mereka males, sama sekali bukan. Tapi karena mereka tanpa sadar malah ngerusak otak mereka sendiri setiap pagi. Nah, pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara kita menghentikannya? Oke, kita langsung mulai aja ya. Ini dia roadmap kita. Pertama, kita bakal bedah jebakan produktivitas. Terus, kita lanjut dengan 3 retasan utama buat pikiran, tubuh, sama metode belajar. Dan yang paling penting, di akhir, kita bakal kasih langkah pertama yang bisa langsung kamu praktekin. Oke, bagian 1, jebakan produktivitas. Pernah nggak sih kamu ngerasa di penghujung hari, badan udah capek banget, kerja kayaknya seharian penuh, tapi pas dilihat-lihat lagi, kok kayaknya nggak ada hal penting yang beneran selesai ya? Nah, di sini kita bakal cari tahu kenapa itu bisa terjadi. Kunci buat ngebuka jebakan ini itu ada di satu konsep keren ini, neuroplastisitas. Gampangnya gini, ini tuh ide kalau otak kita itu nggak kaku, nggak statis. Otak kita itu terus-menerus ngebentuk dirinya sendiri lagi berdasarkan kebiasaan kita, lingkungan kita. Artinya apa? Artinya, kamu itu nggak terjebak dengan otak yang kamu punya sekarang. Kamu beneran bisa loh ngelatih otakmu buat jadi lebih fokus dan efisien. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Orang yang cuma sibuk itu nyoba ngerjain semuanya. Tiap ada pesan masuk langsung dibales, kerja terus sampai tepar. Beda banget sama orang yang beneran produktif. Mereka pakai prinsip 80/20. Fokus ke 20% kerjaan yang ngasih 80% hasil. Mereka punya jadwal khusus buat balas-balas pesan, dan yang paling penting, mereka tahu kapan harus berhenti buat istirahat. Coba deh lihat tabel ini. Kamu lebih ke tim yang mana? Oke, sekarang kita udah tahu nih masalahnya di mana. Yuk kita beresin. Kita masuk ke bagian 2, meretas pikiran. Anggap aja otak kita ini komputer. Nah, sekarang waktunya kita oprek software-nya biar performanya maksimal. Yang pertama dan paling krusial, manajemen dopamin. Dopamin ini kayak bensinnya motivasi kamu. Tiap kali kamu nge-scroll sosmed pas baru bangun, kamu dapat suntikan dopamin instan yang gampang. Masalahnya apa? Itu tuh ngabisin stok motivasi kamu buat ngerjain hal-hal yang lebih susah dan penting nanti. Jadi coba deh ini. Low dopamine morning. 1 jam pertama setelah bangun, jangan sentuh HP. Biarin otak kamu mulai hari dengan tenang, jangan langsung dihajar sama keramaian dunia maya. Faktanya, otak kita itu nggak didesain buat multitasking. Tiap kali kamu ganti-ganti tugas, bahkan cuma buat ngelirik notif, ada sisa perhatian kamu yang ketinggalan di tugas sebelumnya. Ini namanya attention residue, dan ini yang ngebunuh fokus kamu. Solusinya? Namanya deep work. Caranya simple banget. Pilih satu tugas paling penting. Setel waktu, katakanlah 60-90 menit, dan selama waktu itu, semua gangguan harus hilang. Notif matiin, tab-tab nggak penting tutup semua. Pokoknya, bangun benteng fokus kamu sendiri. Coba deh, renungin ini sebentar. Gangguan sekecil getaran HP di kantong kamu itu, untuk sementara, bisa nurunin IQ fungsional kamu sampai 10 poin. Gila kan? Itu harga yang mahal banget buat dibayar, cuma gara-gara gangguan sepele. Jadi ngelindungin fokus kamu itu, ya sama aja kayak ngelindungin kecerdasan kamu. Tentu aja kan, software secanggih apapun nggak akan jalan bener di hardware yang rusak. Makanya, bagian ketiga ini penting banget, meretas tubuh. Waktunya kita optimalin hardware fisik kita buat performa mental yang paling top. Oke, ada angka gede lagi nih, 75%. Kira-kira apa ya hubungannya sama performa otak kamu? Jawabannya, ternyata simple banget. Otak kamu itu isinya 75% air. Artinya, dehidrasi dikit aja itu udah bisa ngerusak fokus, ingatan, dan fungsi kognitif kamu. Jadi biohack paling gampang dan paling kuat yang bisa kamu lakuin sekarang juga, ya minum segelas air. Udah sesimpel itu. Nah, selain air, ada 3 pilar biohack dasar lainnya. 1. Tidur yang berkualitas. Ini waktunya otak bersih-bersih racun yang numpuk seharian. 2. Nutrisi yang benar, terutama lemak sehat kayak omega 3. Ini batu batanya sel otak kamu. Dan ketiga,
Olahraga yang ngelepasin protein ajaib namanya BDNF. Anggap aja ini pupuk buat numbuhin sel-sel otak baru. Oke, pikiran udah, tubuh udah prima, sekarang kita masuk ke bagian 4, meretas metode belajar. Ini bukan lagi soal ngulang-ngulang baca catatan sampai mata capek ya. Ini soal pakai teknik yang udah terbukti secara ilmiah, biar informasi lebih cepat masuk ke otak, dan yang penting, nggak gampang lupa. Nah, di sini ada 3 teknik super. Pertama, active recall. Ini intinya mancing informasi keluar dari otak, bukan cuma pasif nerima doang. Kedua, spaced repetition. Ini kayak ngulang materi di waktu yang pas kita hampir lupa. Dan yang ketiga, Feynman technique. Coba deh jelasin konsep yang rumit pakai bahasa yang super simple, seolah-olah kamu lagi ngajarin anak kecil. Kalau bisa, berarti kamu beneran paham. Oke, kita sekarang sampai di bagian yang paling krusial. Bagian terakhir, langkah pertama kamu. Karena, ya semua ilmu ini nggak ada gunanya kalau nggak dijalanin kan? Yuk, kita ubah niat jadi aksi nyata, mulai hari ini. Ini dia prinsip utamanya. Jangan cuma ngandelin tekad atau willpower. Tekad itu kayak kita lagi dorong batu gede nanjak, capek, dan cepet habis tenaganya. Cara yang jauh lebih pinter adalah dengan ngatur lingkungan kita, bikin jalannya jadi turunan. Mau lebih banyak baca, taruh bukunya di atas bantal. Mau kurangin main HP, taruh HP-nya di ruangan lain. Gampang kan? Jadi, ini tantangan dari saya buat kamu. Langkah pertama yang bisa langsung dicoba. Coba deh, pilih satu kerjaan yang paling sering kamu tunda-tunda. Terus, pasang timer 25 menit. Selama 25 menit itu, HP-nya diumpetin dulu. Jangan disentuh. Kerjain aja tugas itu. Coba rasain gimana sensasinya bener-bener fokus, walau cuma sebentar. Jujur aja, kebanyakan orang mungkin udah nutup paparan ini dari tadi, dan balik lagi ke kebiasaan lama. Tapi, fakta, kalau kamu masih nonton sampai detik ini, itu nunjukin sesuatu. Itu artinya kamu bagian dari 1% orang yang beneran serius mau maju. Kamu tipe orang yang milih buat ngendaliin otak kamu, bukan sebaliknya. Jadi, selamat, kamu udah mulai perjalanannya.